Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan wa tijaratan tabur. Ya alim ma fi sudur, akhrijna minadh dhulumati ila an-nur. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, limpahan rahmat dan nikmat jamaah yang masih selalu dilimpahkan kepada kita semua. Semoga menjadi hambanya yang syakur, yang selalu mensyukuri nikmatnya dan selalu istiqomah dalam iman kepadanya, dan juga semoga diwarisi oleh generasi penerus kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yang lalu sampai ayat 56 ya. Ya. Sekarang ayat yang 57. Yang lalu intinya itu adalah ayat teguran. Teguran yang ditegur siapa? Nabi Muhammad SAW, tapi juga buat umatnya. Hidayah iman hanyalah prerogatif Allah, ya. Sehingga beliau juga tidak bisa beri hidayah kepada pamannya yang sangat berjasa kepada beliau. Bahkan sebelumnya Nabi Lut, Nabi Nuh juga tidak bisa memberi hidayah iman kepada istrinya, dan juga Nabi Nuh kepada putranya juga tidak mampu. Hidayah iman hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah iman itu, ya. Berikutnya adalah 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk, maka niscaya kami akan diusir dari mereka. Dan apakah kami tidak menaklukkan kedudukan mereka dalam daerah haram, rumah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami.
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Ayu wa qala kuffar Quraisy. Qalu di sini pelakunya adalah orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata kepada Nabi atau menjawab seruan Nabi Muhammad SAW, ya, ini tabakna kaya Muhammad. Jika kami tabakna mengikuti kamu, hei Muhammad, atas dasar agamamu, wa tarakna dina, kemudian tinggalkan agama kami, tentu agama nenek moyang kami. Nah, takut apa? Tanya dua ya. Takhafana al-Arab. Asal khotofa yahtifu itu asal maknanya adalah kalau burung itu mau khotofa yahtifu, memetik buah juga seperti itu ya. Jadi sering kali digunakan, sekarang nggak ada dulu pernah marak, yaitu mukhtatifut ta'irah, pesawat kadang dibajak dengan mendadak dibajak itu. Ini maksudnya adalah kalau kami ikut kamu Muhammad, agamamu, bisa jadi kami akan diculik oleh orang-orang musuh Mekah, yang intinya kami akan diadab dan lain sebagainya ya. Jadi mereka takut kalau mengikuti agama Muhammad, bisa jadi mereka mendapatkan ancaman untuk diculik, dibunuh dan lain sebagainya. Fayajtamuna ala muharabatina, kemudian mereka bersatu padu ya. Untuk apa? Untuk memerangi wa yukhrijunana min ardina, dan mereka pun akan mengusir kami dari bumi kelahiran kami. Jadi alasan mereka, kalau kami ikut kamu Muhammad, kami dimusuhi orang juga, diperangi, diusir. Qala al-mubarrid at-takhattuf al-inja' bisyar'ah, makna at-takhattuf itu mencabut dengan cepat. Tadi seperti burung tadi nyambar apa dengan cepat. Qala ta'raddan alaihi, maka Allah pun menjawab ketakutan mereka diculik ya, atau dibajak, diambil paksa oleh orang musyrik Mekah. Awalam numakin lahum haraman aminan, awalam naqsimu dima awalam naqsim dima'ahum, belumkah kami telah naqsim, apa naqsim itu kata ismah, maksum terlindungi, terjaga. Naqsim berarti melindungi, menjaga. Belumkah kami melindungi darah mereka? Dima jamak dari dam, damun damani dima. Wa naz'al makanahum haraman za amrin, dan kami jadikan tempat tinggal mereka, yaitu kota Makkah itu sebagai kota suci yang aman, yang di sana diharamkan beberapa hal. Jadi kalau mereka takut
kami sudah menjamin kamu sekarang di negeri yang Allah haramkan di sana sesuatu yang halal di luar. Misalnya apa? Ya, di sana mencabut tanaman saja nggak boleh. Baru mau tanahnya keluar, tanah haram nggak boleh. Membunuh hewan buruan saja juga tidak boleh, apalagi membunuh sama manusia. Jadi ingatkan itu ya. Jadi kalau alasnya takut nanti diculik, ya, dibunuh, diperangi, Allah sudah mengharamkan kota Mekah tentang perbuatan-perbuatan yang mereka khawatirkan itu. Ya. Ya. Bihurmatil baitil atiq. Bihurmatil baitil atiq itu dengan dimuliakannya dan juga disucikannya al-baitul atiq, maksudnya Ka'bah ya, Ka'bah yang sangat bersejarah, yang sangat apa ya, punya usia yang sangat lama ya. Fa kaifa yakunul haramu aminan fi hal kufrihim, maka bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan keamanan di tempat suci Mekah itu fi hal kaunihim fi hal kufri, ketika mereka masih kufur. Jadi artinya ya, Allah menjamin kota menjadi kota yang aman, diharamkan kalau mereka sudah menjadi beriman. Nah, kalau mereka masih kafir, maka itu malah bisa terancam. Karena orang kafir pun akhirnya boleh dibunuh saat itu, ya. Mana tadi? Wala yakunu aminan lahum fi hali islamihim, dan juga apakah nanti selama muslim mereka menjadi tidak aman. Ya, jadi justru kalau menjadi muslim Muhammad, mereka mendapatkan jaminan keamanan seperti itu. Yujba ilai samaratu kulli syai'in wa rizqan min ladunna. Yujban tujlabu ilail arzaq. Yujba itu jibaya itu zakat, itu menarik zakat. Kalau ini yujba ini justru didatangkan kepadanya ya, rezeki mingkul limakan. Ma'annahu biwatin ghairi dhi syar'in, padahal ma'annahu itu bukan bersama sungguhnya dia, tidak, padahal ya. Ma'anna itu padahal Mekah itu hanyalah lembah yang tidak ada tanamannya, tapi Allah menjanjikan rezeki dari berbagai macam buah-buahan datang ke sana. Dan saya kira hari ini menjadi kenyataan itu ya. Buah apa saja hampir semuanya ada, rambutan ada ya, dan itu datang dari kita. Durian ada nggak sana? Ya ada, sudah jadi dalam kaleng. Bahkan rebung, tahu rebung Pak ya? Rebung itu bumbu dari apa, tunasnya bambu itu juga ada dalam bentuk kaleng ya, itu dari Thailand malah kali itu ya. Jadi
tanah yang sana tidak ada tanamannya, tapi buah-buahnya datang sendiri sampai sekarang. Ya. Mana tadi? Ya. Rizqun lahum min indina, itu sebagai rezeki buat penduduk Mekah, tapi tentu dari Allah yang mendatangkan itu. Ya. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Namun sayang sebagian besar mereka tidak menyadari itu. Ya. Jadi alasan mereka tidak mau beriman, bahwa mereka akan terancam, bisa diusir dari Mekah, omong kosong ya, begitu kata Allah. Nah, justru kami jadikan Mekah itu tanah suci, tanah haram, yang justru beriman menjadi aman, dan Allah mendatangkan rezeki dari berbagai macam buah-buahan, termasuk buah-buahan itu juga gandum dan beras. Karena biji-bijian buah daripada tanaman juga kan. Buah dari tanaman padi, buah dari tanaman gandum datang ke sana, ya. So, mereka ada masalah makanan itu, ya. Ayat yang serupa ini kebetulan nomor ayatnya hampir sama, itu di surat sesudahnya. Surat sesudahnya itu adalah di surat Al-Ankabut, ya. Ayatnya kalau nggak salah 67, ini tadi kan 57 ya. Ayat 67. Ini awalam yaru anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafan nasu min hawlihim afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Itu 67 Al-Ankabut, Al-Ankabut. Karena maka mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Dan dia sekitarnya maka mengapa sesudahnya anak kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan tidak kepada ya. Tidakkah mereka mencermati bahwa kami telah menjadikan Mekah itu sebagai tanah suci yang aman. Sementara di sekitar Mekah, di luar kota Mekah itu bisa terjadi penculikan, ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Apakah mereka beriman kepada yang tidak hak, yaitu beriman kepada yang batil, sementara mereka kufur terhadap nikmat Allah yang semacam itu, ya. Ini kan peristiwa setelah penaklukan Mekah. Setelah apa? Penaklukan Mekah. Ya. Jadi setelah penduduk Mekah menjadi Muslim beriman itu kan diharamkan perang di Mekah dan lain sebagainya, ya. Dan sampai hari ini kan toko di Mekah itu, ya, toko emas sekalipun, ya, azan ditinggal ke masjid, ditutup dengan apa tokonya? Ya ada yang ditutup dengan kain saja, itu ya. Ini sudah digembok di apa namanya, ya, masih jebol, bahkan orangnya bisa dibunuh di dalamnya, ya. Sampai hari ini, ya. Dan sebenarnya dunia itu mengakui bahwa dengan Islam itu akhirnya Jazirah Arabia itu aman.
Di Amerika aja yang mengaku mbahnya negara demokrasi itu ya penggarongan masih banyak terjadi. Ya. Sementara di Mekah aman demikian rupa. Kita ini sudah rangkap ya rumah itu, tapi tetap saja maling datang. Jadi nyata benar bedanya. Uniknya juga kemakmuran sampai hari ini. Di Mekah itu dulu orang-orang Melayu, umumnya orang Malaysia, Thailand, Indonesia yang di Mekah itu. Rezekinya dari apa? Banyak buat topi ini Pak, buat topi putih itu pun cukup hidup. Nah, kemudian yang pada musim haji itu jualan apa? PKL harusnya, sehingga di jalan itu bisa 3 bulan bisa untuk setahun lebih. Ya. Kalau kita kan 3 bulan habis 1 bulan mungkin ya. Di sana saya 3 bulan sebagai PKL saja itu bisa hidup mencukupi hidup setahun. Jadi sampai hari ini sebenarnya seperti itu, hanya sekarang kan Saudi keras sekarang ya, nggak punya izin tinggal ya, jadi seperti satpol pp kita lah begitu ya. Tapi kalau di sana ditangkap orang asing karena izin tinggal, kali ditangkap, penjara, dipulangkan. Ya. Jadi rezeki di tanah yang kering kerontang itu juga mudah, ya, mudah tadi. Karena tadi yujba didatangkan ya, dari berbagai macam penjuru dunia. Ya. Ya, kembali kepada apa namanya ayat 57 ya. Berikutnya ayat yang ke-58. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah kediaman mereka yang tidak ada di diam yang sudah mereka itu lalu seperti itu, dan kami adalah ya. Ya, tadi akhir ayat tadi belum ya. Walakin asam la ya'lamun tadi, walakin asam jahalatun. Tapi mayoritas mereka adalah manusia yang jahiliyah. Ya. La yatakharun fi dzalik, tidak mau berpikir tentang itu ya. Negeri yang tidak ada tanaman ya, tadi justru rezeki datang ke sana, dan sampai sekarang pun rezeki di sana lebih mudah daripada di Surabaya maupun di Jakarta ya. Dari rezeki di sana ya. Mereka berpikir dulunya sama tidak ada keamanan itu ya. Wala yatafattonuna. Yatafattonu itu apa? Tidak cerdas. Kita fitnah ini. Fitnah pakai tok. Fatonah itu. Rasul sidik amanah fatonah itu. Wa yatafattonuna, tidak cerdas, tidak berpikir cerdas. Dulu tidak aman menjadi aman, tidak ada tanaman, rezeki datang dari berbagai macam penjuru dunia ya.
Qala Abu Hayyan mengatakan qata Allah hujjatahum. Qata asal maknanya memotong, tapi maksudnya membantah hujjah mereka. Qata Allah hujjatahum, membantah hujjah mereka atau membungkam mereka bihadzal bayan, dengan penjelasan ini an-nasi'. Nasi' itu yang membungkam tadi, tidak bisa cari alasan lain lagi ya. Izkanu wahum kufarun billah, ketika di mana ketika mereka dulu itu kafir kepada Allah, ubatu asnam, penyembah berhala, qad aminu fi haramihim. Qad aminu berbeda dengan amanu ya. Aminu itu telah aman ya, aman. Qad aminu fi haramihim, menjadi aman di kota suci mereka. Wan nasu fi yataqatalun, sementara orang di luar Mekah itu saling bunuh-membunuh. Wan nasu fi ghairihi yataqatalun, dan orang di luar negeri Mekah yang aman itu saling bunuh-membunuh. Wa hum muqimuna fi baladin ghairi dzi zar'in, padahal mereka ya tinggal menetap di negeri tanpa ada tanaman, fi ghairi dzi zar'in. Yasi'u ilaihim ma yahtajuna minal aqwat, justru datang ke Mekah itu apa yang dibutuhkan oleh mereka minal aqwat. Aqwat itu jamak dari qut. Qut itu makanan. Qut, ya. Imam Syafi'i itu beralasan bahwa zakat fitrah khususnya ya, alasannya saat itu yang dizakat itu yang bahan makanan ya, bahan makanan kurma, gandum itu. Maka orang Indonesia karena kutnya, makanan pokoknya adalah beras, maka ya zakatnya dari beras, tidak harus gandum, tidak harus kurma. Jamaknya akwat ya. Tanaman yang enggak ada tapi kok berasnya ada, buahnya ada, sayur ada, dan lain sebagainya. Fa kaifa idza amanu wahtadaw, bagaimana mereka mau beriman dan wahtadaw, menerima petunjuk iman itu ya. Dengan kata lain, siapaan Allah adalah itu ya. Mereka yang tinggal di sana yang enggak ada tamannya itu sebelum mereka beriman ya, seperti itu, dan setelah beriman sampai sekarang, sampai akhir zaman, saya kira akan seperti itu makmurnya. Makanan datang sendiri, tanaman tidak ada di sana ya. Wa kam ahlakna min batirat ma'isyata tadi, wa katsir min ahli qaryah, dan berapa banyak dari penduduk negeri Toghot. Toghot itu apa? Toghot ya, toghot itu apa? Melampaui batas ya. Berapa banyak negeri yang penduduknya itu berbuat perbuatan yang melampaui batas kewajaran. Wa asrat wa kafarat nikmatullah, kemudian juga mereka melanggar batas juga dan kufur pada nikmat Allah. Fadammarallahu alaihim,
Allah pun membinasakan mereka wa kharraba diyarahum, dan menghancurkan diyar, jamak dari dar. Dar itu bisa menjadi rumah, jamaknya diyar ya. Kuburan juga disebut diyar juga kan ya. Nanti kan biara kuku doanya kan di antara ya. Diyar ahli iman ya. Jadi berapa banyak negeri ya yang penduduknya ya berbuat zalim, berbuat melanggar batas-batas kewajaran ya. Kemudian Allah pun membinasakan negeri itu. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalilan. Ai fatilka masakin khawiyah ya. Maka tempat tinggal mereka itu menjadi khawiyah. Khawiyah atau binasa. Bima zalamu, disebabkan karena kezaliman mereka. Lampuskan min ba'di tadmirim illa zamanan qalilan. Yang negeri mereka yang dulu dianggap negeri yang makmur, binasa, dan setelah itu tidak lagi orang yang menghuninya kecuali zamanan qalilan, hanya beberapa saat saja. Idla yaskunuha ilal marrah, di mana tidak ada lagi yang mau tinggal di sana kecuali marrah. Marrah apa? Yang lewat saja di sana. Marrah yamurru itu lewat. Marratun orang-orang yang lewat. Wal musafirun, dan orang yang dalam perjalanan. Yauman au ba'da yaum, hanya untuk beberapa hari saja. Jadi banyak negeri yang dulu sebenarnya makmur, sementara Mekah itu sama tidak makmur. Ada negeri makmur yang dimiliki Allah, ya misalnya negerinya kaum Ad dan kaum Samud itu, yang itu letaknya antara Yordania dan Syria. Sekarang yang tinggal di sana nggak ada, hanya bekas-bekas bangunan mereka yang dulu sangat luar biasa. Sekarang menjadi objek turis saja itu lewat ke sana ya. Jadi ada di negeri yang makmur, bangunan luar biasa, menjadi sekarang tidak menjadi tempat hunian yang makmur. Sementara Mekah yang dulu hanya lembah yang kering, sekarang justru menjadi negeri yang makmur ya. Tentu karena Allah ya. Wa kunna nahnul warithin, ai wa kunna nahnul warithin li amlakihim, dan jadilah kami waris daripada milik mereka yang dulu mereka miliki itu. Wa diyarihim, bukan rumah-rumah mereka, qala fil bahr. Kemudian di dalam Al-Tahfir Al-Bahril Muhit, wal ayah tahwifun li ahli Makkah. Ini ayat tentang ahlakna, berapa banyak negeri yang kami binasakan yang dulu asalnya makmur. Ini adalah menakut-nakuti atau peringatan untuk menakut-nakuti Makkah min su'i akibati qaumin, dari akibat
akibat keburukan ya. Sebuah kaum kan fislihan yang dulu mereka seperti keadaan mereka min in'amil alaihim dari kenikmatan yang diberikan kepada mereka birrukut fi dhilalil amni birrukut roka yarkut itu tinggal tetap menetap fi dhilal dalam dhilal asalkan bayangan dhilal jamak dari zillun dhilal bayangan keamanan wa khafzil aish khafzil aish apa khafzil aish itu ya khafzil asalnya rendah jadi khafzil aish itu kehidupan yang murah siapapun bisa hidup fakafarun ni'mah wa qabaluha bil asyarri wal tur. Kemudian mereka kufur pada nikmat Allah ya. Mana tadi fakafaru nikmah wa qalbi asyr ya. Tapi mereka kufur nikmat dan menyikapi nikmat itu dengan asyar wal batar tadi dengan berbagai bentuk kejahatan, kesombongan fadammarahullah wa kharraba diyarahum maka Allah menghancurkan atau membinasakan mereka dan juga rumah-rumah tempat tinggal mereka diyarahum itu apa? Kharraba menghancurkan, merusak ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak akanlah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi intinya di sini mereka tidak akan pernah membinasakan, sampai dia mengutus di negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat kami. Dan saya ditegaskan lagi bahwa kami tidak akan pernah membinasakan negeri kecuali penduduknya yang sangat zalim. Jadi artinya bahwa binasa sebuah negeri hanya akibat daripada kezaliman penduduknya. Dan sebelum ada Rasul diutus, Allah tidak membinasakan itu. Corona ini kezaliman penduduk. Apa? Corona sekarang ini karena kezaliman. Iya. Pokoknya kelainan yang muncul yang tidak adalah indikator kezaliman penduduknya. Sebaliknya, kalau langitnya berkah, bumi berkah, ya itu berarti penduduknya memang patuh kepada Allah, beriman dan bertawhid. Dalam Al-A'raf 97 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatun sawalah. Yang datang bukan bencana, bukan musuh
musibah penyakit. Walain kadzabu, namun sayang iman takwanya dusta saja ya. Fa akhadna ma kami hukum mereka dimakan ya sibuk disebabkan karena apa namanya yang mereka lakukan. Jadi saya nyimpulkan dari ini ternyata sebenarnya alam itu akan merespon keimanan ketakwaan kita. Kalau kita takwa benar, responnya positif. Kalau positif berarti iman dan takwa kita tanda tanya besar. Bisa jadi hanya iman-imanan, iman takwanya abal-abal lah gampangnya kita seperti itu. Ya. Itu hukum Allah yang berlaku pada alam. Jadi alam diperintahkan oleh Allah untuk bereaksi negatif seperti itu. Ya. Sementara Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri kalau tidak ada kezaliman. Semakin besar kezaliman, maka kita tinggal tunggu waktu saja, kira-kira begitu. Pasti akan muncul hal-hal yang di luar kebiasaan. Berikutnya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinataha wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Apa? Apa? Ya. Oh, kan belum baca atas semuanya. Ayat 60, Pak. Ayat 60. Hah? Kelas 9 sudah tadi. Tafsirnya belum? Belum. Ya. Ya. Baik. Ai wa ma kunna nuhlikal qura, dan kami Allah tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri illa kecuali penduduk berhak atau pantas untuk mendapatkan kebinasaan itu. Illa qad istahaqqa ahluha al-ihlaq, ya, kecuali memang penduduk yang sudah berhak untuk dibinasakan. Jadi kalau sudah terlaluan gitu. Ya, jadi sudah nemen kira-kira begitu sampai batas yang untuk Allah baru akan dibinasakan. Ya. Jadi kalau ragu cuma satu masjid, berarti kelewatan. Insyaallah ya. Li israrim alal kufri, karena nekatnya ya. Israr itu nekat terus-menerus saja diingatkan, di nekat aja kita dulu. Untuk kufur ba'dal i'zar ilaihim bibi'satil mursalin, setelah disampaikan kepada mereka alasan, yaitu apa? Bibi'satil mursalin, dengan diutusnya para rasul. Qala al-Qurtubi akhbara ta'ala, Qurtubi mengatakan Allah SWT memberitahukan annahu la yuhlikuhum, bahwa Allah tidak akan membinasakan mereka illa idza istahaqqul ihlak bi dzulmihim, kecuali kalau mereka sudah berhak, sudah pantas untuk mendapat kebinasaan bidzulmihim, karena kezaliman mereka. Wa fi hadza bayanun li adlihi wa taqaddusihi an dzulmi. Di dalam hal semacam ini penjelasan akan
keadilan Allah dan kemahasuciannya dari berbuat zalim. Jadi Allah tidak akan pernah berzalim. Jadi binasanya karena kezaliman penduduknya, bukan karena kezaliman Allah. Allah tetap maha adil begitu ya. Wala yuhlikuhum ma'a kaunihim zalimin illa ba'da ta'kidil hujjah. Juga tidak membinasakan mereka ya, meskipun mereka zalim, illa ba'da ta'kidil hujjah. Setelah Allah menegaskan hujjahnya tadi, wal ilzam bi bi'atsir rasul, dan juga dengan memastikan diutusnya para rasul. Nah, kalau sekarang tentu tidak ada alasan, belum pernah datang rasul pada kita ya. Kenapa? Ya, karena Rasul Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau dulu masih beral sebelum Muhammad, itu suatu kaum tidak pernah datang dari Rasul, enggak diazab. Nah, sekarang meskipun tidak datang pada Rasul seorang Rasul pada mereka, sekarang tidak ada alasan itu. Dan Muhammadlah satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Wala yaj'alu ilmahu ta'ala bi ahwalihim hujjatan alaihim. Wala yaj'alu ilmahu ta'ala bi ahwalihim hujjatan alaihim, dan juga ya, tidak menjadikan alasan mereka alasan hujjatan alaihim itu apa? Hujjatun alaih itu alasan yang merugikan ya, alasan merugikan ya. Kalau hujjatun lahum alasan hujjah yang menguntungkan ya. Jadi kemahatan Allah kepada kondisi mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah yang menguntungkan mereka ya. Jadi intinya tadi, binasanya sebuah negeri pasti akibat kezaliman penduduknya, dan Allah tidak menzalimi itu sebelum mengutus peringatan kepada mereka dengan mengutus para nabi dan para rasul itu ya. Berikutnya, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinataha wa man dzalika khairun abqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup dunia ini dan perhiasannya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih besar. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ya, Allah mengingatkan dengan keras sebenarnya itu. Ya, materi dunia ini yang diberikan pada kamu apapun bentuknya, ya, itu hanyalah semu, hiasan semu. Sementara jika di sisi Allah, meskipun sekarang tidak nyata, itulah yang terbaik dan yang paling kekal dan abadi. Tidakkah kamu mau berpikir tentang itu? Ya, ya. Jadi dunia itu sebenarnya bukan kata al-hayatu, dunia kan kata sifat, yaitu kehidupan yang paling hina dan paling rendah. Kalau terjemahkan harfiahnya seperti itu. Apapun yang diberikan di dunia ini, di alam dunia ini, hanyalah kenikmatan kehidupan yang kualitasnya paling rendah, paling hina. Dan itu hanya hiasanmu. Yang dijanjikan Allah yaitu pahala, itu sebenarnya jauh lebih baik dan
lebih kekal dan abadi, sehingga pahala yang jannah itu tidak akan pernah diberikan dalam bentuk materi dunia oleh Allah. Jadi kesuksesan itu jangan dianggap itu pahala dari Allah. Nah, itu justru ujian. Tapi ya ini kan dunia ini ladang akhir. Apa? Ladangnya akhirat, dunia ini kan ladangnya akhirat. Ya, ladangnya akhirat, ladang untuk mendapatkan akhirat. Ya, ya. Makanya supaya jadi ladang itu ada syaratnya kan. Itu di dalam apa namanya ayat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kemudian berikutnya apa berikutnya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, itu. Dan sungguh pahalamu itu hanya dibayar penuh, tuwaffawna itu di hari kiamat, tidak di dunia. Jadi kalau kadang-kadang ini kan karena imanku dan takwa itu tidak benar sebenarnya, keliru. Karena itu malah diuji dengan kenikmatan dunia itu. Ya, jadi itu bukan balasan. Kenapa? Kenapa kok itu bukan balasan? Ya, balasan Allah tidak mungkin itu hanya semu. Ya. Sebab kalau hanya semu berarti Allah menipu kita. Ya. Jadi kalau ada orang oh akan diberikan hadiah emas, tapi ternyata emasnya palsu. Gimana kira-kira? Loh, kalau Allah berbalasan itu dengan dunia, berarti dunia ini kan semu semua, semuanya akan lenyap. Maka berarti Allah akan menipu kalau gitu. Makanya tadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh pahalamu hanya dibayar hari kiamat, bukan di dunia ini. Ya. Maka faman zuhriha anil nar wa udkhilal jannah, yang jauhkan dari neraka kok dimasukkan surga. Itulah balasan pahala sebenarnya. Maksudnya udkhilal faqad faz, orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Amal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Kenapa kok begitu? Karena kenikmatan dunia atau kenikmatan yang paling rendah ini semuanya hanyalah mata, kesenangan yang hurur, yang menipu, alias yang semu, bahkan menipu nanti. Dan banyak orang yang sudah tertipu dengan itu. Ya. Jadi apapun kenikmatan dunia itu bukan balasannya, bukan balasannya. Justru itu ujian, sehingga ujian Allah itu memang tidak hanya dengan kesusahan, kesengsaraan, musibah dan lain sebagainya. Yang dapat jabatan sekarang pun tuh sebenarnya sekarang ini banyak orang dapat jabatan yang empuk, itu dia diuji dengan itu. Wa nabluhum bil hasanati wa sayyi'at, kan ya. Dalam ayat lain kami uji mereka dengan hasanah, dengan kebaikan, senangan-senangan, dan juga dengan sayyi'at, dengan kesusahan, ya. Ya. Itu saya ada juga dalam surat apa itu ya, kan 2 tempat atau 3 tempat, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Nabluhum bil hasanati wa sayyi'at, dan kami uji mereka dengan kebaikan, dengan kesenangan, juga dengan kesenangan, ya. Ya, itu ada 3 tempat dha'iqatul maut itu ya, lupa saya di suratnya. Yang satu di Al-Imran menjelang akhir itu,
Za'iqatul maut ya. Jarzal ra'ya. Nah, ini satu Ali Imran 185, satu lagi Al-Anbiya 35 dan 57 Za'iqatul maut ya. Yang Ali Imran tadi sudah, coba kita lihat yang ini kan ada Ankabut juga kan di akhir surat ya. Ini habis Qasas dan Ankabut ya. Ini ada yang dekat. Al-Ankabut berapa? 57. Iya 57. Al-Ankabut 57. Kalau tadi 67 tadi ini yang haraman aminan 57. Sebentar yang Al-Ankabut yang dekat sebelahnya ya. 50 kullu nafsin dza'ikatut semua ilaina turja'un yang sini. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan ya. Yang di Al-Anbiya itu tadi yang saya baca tadi ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Wa nabluhum bil hasanat wa sayyiat fitnah begitu ya. Dan Anbiya berapa? 35 mana ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluhum bisyarri bil khair. Bukan saja tapi bil syarri. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji mereka bisyarri dengan yang buruk, dengan musibah bencana, tapi juga dengan kebaikan. Wal khair, tapi untuk apa? Fitnah, untuk menguji kamu sekalian. Ya. Za'iqatul maut tiga kali terulang di dalam Al-Quran. Apa? Suatu ini panjang, ini saya bacakan sih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu sudah ya. Ya, ayat berikutnya. Saya 5 menit lagi saya supaya segera karena saya sudah mulai ngajar, mulai kemarin ngajar. Ya. Biar aku ngajar. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatnya thumma huwa yaumal qiyamah minal mukhrin. Nomor 1 Pak. Ya. Pak Ali ya. Maka apakah sama apa yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik yaitu surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya sedang hidup di dunia ini, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang yang seret ke dalam neraka. Ya, ini Allah mengingatkan agar memperbandingkan antara orang ya yang di dunia diberi kenikmatan duniawi dan orang yang di Allah kenikmatan ukhrawi ya. Itu afaman wa'adna kita sekarang ya.
Falat sudah ya, tapi tadi belum ya, tafsir ini belum ya. Masya Allah ya. Wa ma a'taitum ajran nas min malin wa khairin fa huwa mata'un qalil. Dan apapun yang kami berikan kepada kamu sekalian, hei manusia, yang berbentuk apa, harta atau kebaikan apapun duniawi ini, fahuwa mata'un qalil, itu semuanya kenikmatan yang kecil, yang sangat ya sangat sedikit. Tamatun fi hayatikum, yang kamu kenikmati di dalam kehidupanmu, summa yang qadhi wa yafna, setelah itu yang qadhi itu apa, habis, yafna binasa, kata fana, yafna fana. Kenikmatan dunia ini yang kita nikmati semuanya adalah kecil saja nilainya, murah ya, dan dia akan berakhir dan binasa. Qala Ibnu Katsir yukhbiru an haqarati dunya, dia mengatakan Allah memberitahukan tentang hinanya, haqarat hina, hakir itu orang yang haqarati dunya, hinanya kenikmatan dunia, wa ma fiha minaz zinatid daniyah, dan segala hiasan yang sangat hina yang ada di dalamnya, wa zahra al-faniyah, dan bunga yang biasa, binisbah ila ma'adallahu, dibandingkan dengan yang disediakan oleh Allah li ibadihi as-sholihin, yang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang dari akhirah di akhirat nanti, minan na'im azimil mukim, dari kenikmatan yang agung dan abadi. Mukim di sini maknanya abadi, yang tetap tidak akan pernah binasa. Wa ma indallahi khairu wa abqa, wa ma inda minal ajr, dan apa yang ada darinya yang berupa pahala, wa thawab, thawab juga pahala juga, wa naimud daim al baqi, kenikmatan yang abadi dan kekal, khairun wa afdal, yang terbaik dan teristimewa, min hadan na'imiz zail, daripada kenikmatan dunia yang akan lenyap. Zail itu yang lenyap, yang akan lenyap. Afala taqilun, taubihun lahum, tidakkah kamu berpikir atau otakmu dari mana sebenarnya, gitu maknanya itu. Makanya taubih itu kecaman yang sangat keras. Taubih lahum ay afala taqilun anal bari afdal min bari, tidakkah kamu berpikir bahwa yang abadi jauh lebih baik, lebih utama daripada yang binasa. Qala Imam Al-Fakhr Razi, bayyana ta'ala anna manafid musyabbah bil madhar. Razi bahwa dunia itu musyabbah bil madhar, dicampuri atau terpulusi dengan apa? Bil madhar, dengan sesuatu yang bisa mencelakakan kita ya. Jabatan bisa mencelakakan, kenikmatan kekayaan bisa mencelakakan, itulah kenikmatan dunia ya, tercampur juga dengan sesuatu yang negatif yang bisa mencelakakan kita. Balil madharu fi aktsar, bahkan yang mencelakakan lebih banyak daripada yang menyenangkan. Wa manafil akhirah wa munqati'ah, sementara manfaat akhirat itu tidak akan pernah terputus.
Bainama manafi' dunia munqati, kenikmatan dunia, manfaat dunia akan terputus. Wa matu bila al-mutanahi bi ghairil mutanahi kana adaman. Dan kalau dibandingkan bila hadapkan antara yang binasa dan yang tidak binasa, maka itu sama aja dengan tidak ada. Jadi kenikmatan yang akan berakhir, akan binasa, seperti tidak ada bila dibandingkan dengan yang abadi. Bagaimana wa nasib kuliah kadzarah biqiyas ilal bahr. Bagaimana wanulah setiap orang di dunia hanyalah seperti dzarrah. Apa? Benda terkecil, bisa jadi atom atau sekarang kalau dulu sering diartikan biji sawi, dzarrah. Jadi dunia ini sebenarnya seperti dzarrah saja. Bilqiyas kalau dikaskan atau dibandingkan dengan ilal bahr, lautan. Jadi akhirat itu seperti lautan, seperti dunia ini hanya seperti apa namanya, biji sawi. Itu sekarang malah nuklir apa namanya, atom. Man lam yurajjih manafi'al akhirah ala dunia, maka siapapun yang tidak mengutamakan, mengutamakan yakunu ta'ana qonat, maka orang itu akan menjadi batasan, artinya sama tidak beragam. Jadi kalau perbandingan antara nikmat dan akhirat itu seperti itu, maka kalau masih mencintai dunia, itu otaknya tidak berfungsi. Maksudnya adalah itu. Baik, saya Bapak sekalian, saya kira hanya sampai di sini. Mohon maaf ya, karena tadi sudah harus kuliah saya. Jam 7:30 kuliahnya, tapi saya mundur jam 8 ya. Jadi mulai Senin sudah kuliah lagi, sehingga ajar juga ya. Saya kira ini kajian kita hari ini. Allah alam bisawab. Semoga mendapatkan pahala untuk ini. I'tikaf di masjid dan mengkaji ayat oleh saya. Amin. Alamin. Manfa'al ma'alam tanah wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika syahri wan nar. Allah sabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.